Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kasus gigitan anjing yang diduga terinfeksi rabies masih menjadi perhatian serius di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Nagekeo. Rabies merupakan penyakit yang sangat berbahaya karena dapat menular dari hewan ke manusia dan berakibat fatal apabila tidak segera ditangani. Lalu pendengar, bagaimana kondisi kasus gigitan anjing rabies di Kabupaten Nagekeo saat ini? Apa langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengendalikan penyebarannya dan apa yang harus dilakukan masyarakat jika mengalami gigitan hewan yang diduga terinfeksi rabies? Untuk membahasnya, pendengar, pagi hari ini telah bersama kita di ujung telepon Ibu Clementina Dawo, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo. Selamat pagi, Ibu Clementina. Selamat pagi, Bu. Apa kabar pagi hari ini? Baik, Bu. Luar biasa, terima kasih bersama Pro 1 RRIND. Baik, Ibu Clementina, kira-kira bagaimana nih gambaran situasi kasus gigitan anjing rabies di Kabupaten Nagekeo dalam beberapa waktu terakhir ini? Baik, terima kasih. Kami gambarkan kaitan dengan kasus gigitan hewan penular rabies, terutama anjing di Kabupaten Nagekeo dari waktu ke waktu meningkat. Beberapa waktu lalu terjadi di Kecamatan Boowai, itu terjadi kasus gigitannya di bulan Februari. Dan hari Senin kemarin kami baru mendapat informasi ada pasien yang ke puskesmas terindikasi gejalanya kena rabies. Setelah ditelusuri, ternyata anak ini mendapat gigitan anjing di bulan Februari dan tidak melakukan vaksin. Anak ini setelah dibawa ke puskesmas, dia meninggal. Oke. Dan ini Ibu Clementina, apakah ada peningkatan jumlah kasus gigitan hewan penular rabies dibandingkan periode sebelumnya? Untuk kasus peningkatan setiap tahun selalu terjadi peningkatan untuk kasus gigitan. Iya, kalau boleh tahu wilayah mana saja nih yang saat ini menjadi perhatian khusus terkait kasus gigitan anjing rabies, Ibu Clementina? Yang menjadi perhatian khusus untuk saat sekarang di Kecamatan Boowai dengan Kecamatan Asisa dan Nangaroro. Dan Nangaroro, 3 kecamatan begitu ya, Ibu ya? Oke, dan kira-kira ini Ibu Clementina, bagaimana langkah cepat yang dilakukan Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo ketika menerima laporan adanya kasus gigitan hewan yang diduga terinfeksi rabies ini? Baik, untuk Dinas Peternakan yang pertama segera mendatangi atau menghubungi keluarga atau yang korban itu untuk dilakukan vaksinasi ke puskesmas terdekat. Yang kedua, kami dari Dinas Peternakan melakukan vaksinasi darurat di sekitar lokasi yang terjadi gigitan anjing itu. Oke, dan sejauh ini nih Ibu Clementina, kira-kira bagaimana nih koordinasi antara Dinas Peternakan, Dinas Kesehatan, pemerintah desa dan juga masyarakat dalam penanganan kasus rabies ini seperti apa, Ibu? Baik, untuk koordinasinya yang pertama dengan pemerintah desa dan kelurahan camat itu, kami dari Dinas Peternakan itu setiap tahun mengeluarkan jadwal vaksinasi melalui instruksi Bupati. Setelah itu, para camat desa mengeluarkan jadwal untuk vaksinasi di setiap desa. Nah, kami selalu melakukan himbauan bahwa untuk khusus peternak yang memiliki hewan penular rabies itu harus melakukan vaksinasinya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan itu. Jadi sejauh ini sudah ada dan ketika sudah digigit, kita juga selalu menghimbau kepada masyarakat untuk segera lakukan vaksinasi dan langkah awal itu harus SOP-nya membersihkan dengan deterjen dan air mengalir kurang lebih 15 menit. Kalau dengan Dinas Peternakan, kami selalu berkoordinasi itu menghimbau untuk mengecek bagaimana stok VAR di setiap puskesmas itu. Jika terjadi kasus gigitan, kami selalu menanyakan apakah stok VAR di puskesmas mana aja, sehingga masyarakat yang terkena gigitan itu, jika di wilayahnya tidak ada, boleh ke wilayah misalnya di Kecamatan Empongo, kalau stoknya tidak ada, bisa juga ke Boowai atau cek ke Asisa. Begitu. Oke. Baik, jadi sejauh ini sudah ada program-program yang sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan begitu untuk menekan penyebaran rabies di Kabupaten Nagekeo, Ibu Clementina?
Ya, betul. Oke. Baik, apa saja kesalahan-kesalahan yang masih sering dilakukan masyarakat ketika terjadi kasus gigitan anjing atau hewan penular rabies, Ibu? Kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat itu yang pertama, masih ada juga satu dua yang ketika sudah terjadi gigitan masih menggunakan cara tradisional, tidak menggunakan yang sudah di SOP bahwa harus ke vaskes terdekat untuk lakukan vaksinasi. Masih dengan tradisional, yang penting darahnya stop, menggunakan daun-daun atau apa aja yang bisa menstopkan darahnya. Padahal itu sangat tidak membantu. Oke. Apakah sejauh ini capaian vaksinasi yang sudah dilakukan hingga saat ini sudah dipahami oleh masyarakat? Kalau dari vaksinasi ya kurang lebih 80% itu sudah paham Sudah masyarakat. paham ya? Hanya masih ada satu dua yang kita berharap itu untuk yang memiliki hewan penular rabies terutama anjing harus wajib divaksinasi dan wajib diikat dengan melihat kondisi ini sehingga penularannya bisa terputus atau bisa mengurangi penyebarannya itu. Oke. Baik, Ibu Clementina, apa yang menjadi langkah pertolongan pertama yang harus dilakukan apabila seseorang digigit anjing yang dicurigai membawa virus rabies? Langkah cepat yang paling pertama itu jika anjingnya dapat pemilik itu kita lakukan eksekusi sehingga kita bisa mengetes. Di sini kita punya alat rapid test untuk mengecek apakah positif atau negatif. Sejauh ini ada beberapa itu yang jika anjingnya kita dapat dan dieksekusi. Kemarin kalau untuk 2 kasus ini sudah dilakukan rapid test terhadap sampel otak anjing itu positif rabies. Terus kepada yang korban, kita berharap semoga mereka langsung melapor ke petugas agar kita segera mengedukasi mereka untuk membersihkan luka dengan cara-cara berdeterjen dan air mengalir terus langsung ke puskesmas terdekat. Terus dari Dinas Peternakan sendiri itu biasanya kami melakukan vaksinasi darurat di sekitar lokasi gigitan anjing itu. Oke. Baik, terakhir Ibu Clementina, apa menjadi pesan dan juga himbauan Ibu kepada masyarakat Nagekeo agar bersama-sama mencegah penyebaran rabies? Himbauan dari kami Dinas Peternakan untuk masyarakat Nagekeo terutama yang memiliki hewan penular rabies, yang pertama lakukan vaksinasi jika jadwalnya sudah tersedia dari tugas. Yang kedua, sedapat mungkin hewan itu terutama anjing diikat atau dikandangkan. Yang ketiga, setelah mendapat kasus gigitan, yang pertama menelpon ke petugas Dinas Peternakan. Kita mengarahkan untuk mengedukasi langkah awal untuk membersihkan luka dengan cara deterjen dan air mengalir, terus langsung ke vaskes terdekat untuk lakukan vaksinasi. Dan sedapat mungkin jika anjingnya diperoleh atau dapat anjingnya dipukul, kita segera melakukan rapid test untuk mengetahui apakah anjing ini positif atau negatif. Baik, iya. Baik, terima kasih Ibu Clementina atas penjelasan dan juga edukasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat pendengar Pro 1 RND pagi hari ini. Salam sukses. Sama-sama, selamat pagi. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, rabies bukan hanya persoalan persoalan kesehatan hewan, tetapi juga menyangkut keselamatan manusia. Karena itu diperlukan kesadaran bersama untuk memvaksin hewan peliharaan, melaporkan kasus gigitan, serta segera mencari pertolongan medis apabila terjadi gigitan hewan yang diduga terinfeksi rabies. Sebagai informasi ini dapat meningkatkan kewaspadaan dan juga mendorong langkah pencegahan sejak dini. Baik pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RND pagi hari ini. Saya Nia dan juga rekan Budi masih stay bersama Anda.